Sahabat peradaban kasih yang terkasih, yang merayakan Hari Raya Idul Fitri, ketika saya masih melayani sebagai Ketua Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan Keuskupan Agung Semarang, setiap kali Hari Raya Idul Fitri saya pasti berkeliling sowan mulai dari Masjid Agung Jawa Tengah, kemudian kepada para pelayan pemerintahan baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kota Semarang bersama Bapak Uskup. Dari sejak Monsinyur Johannes Pujo Sumarto waktu itu memang itu saya lakukan bersama beliau-beliau, berkeliling sepanjang hari pertama Idul Fitri untuk bersilaturahmi mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Dan tidak hanya kepada pejabat-pejabat publik, tetapi juga kepada para sahabat. Saya biasanya juga mengajak Bapak Uskup untuk bersilaturahmi ke Pondok Pesantren Al-Islah, tempat Kiai Budi Harjono berdomisili dan tinggal, dan bersama para santri dan penari-penari sufi itu mengembangkan Islam rahmatan lil alamin melalui tarian cinta. Kau adalah aku yang lain, aku adalah kau yang lain, dan kita adalah saudara. Itu yang dikembangkan di Al-Islah. Dan kemudian kami biasanya proses perjalanan itu sampai di Salatiga. Salatiga itu yang rutin sebelumnya di Pondok Pesantren Edi Mancoro, tempat mendiang Kiai Haji Mahfud Ridwan mengasuh para santrinya dengan semangat kebangsaan yang sekarang diteruskan oleh Gus Hanif, salah satu dari putra yang mendapat amanah untuk melanjutkan tugas Abah Mahfud Ridwan yang telah berpulang ke rahmatullah Husnul Khotimah. Juga ke tempat Kang Din, ya, Kang Bahrudin, yang mempunyai pondok pesantren yang juga unik, pondok pesantren yang cinta alam, yang ekologis di Qaryah Thaibah. Itu suatu desa yang indah sekali, dan disitulah pondok pesantren Qaryah Thaibah yang diasuh oleh Kang Din berada, dan kami biasanya juga bersilaturahmi ke situ. Kang Din bersama istri tercinta, anak-anak, bahkan kerabat di pondok juga menerima dan menyambut kami, para sahabat yang terkasih. Lalu tahun lalu sebelum pandemi, Bapak Uskup Monsinyur Robertus Rubiatmoko itu saya ajak untuk bersilaturahmi ke Pondok Pesantren Al-Falah. Kami diterima oleh Nyai Hajah Latifah Zumri. Itu Nyai Hajah yang melanjutkan perjuangan dan amanah dari Abah Zumri yang juga sudah berpulang, dilanjutkan oleh Nyai Hajah Latifah juga bersama para putrinya, menantu, dan juga Pak D Kiai Haji Maksum yang biasanya menerima kami dengan ramah. Kalau saya sowan ke Al-Falah juga diterima dengan ramah. Pernah suatu kali saya mengajak para suster yang sedang mengadakan retret persaudaraan dalam keberagaman, judulnya begitu. Lalu sebagai praksis di tengah-tengah retret itu mereka saya ajak bersilaturahmi ke Pondok Pesantren Al-Falah, dan Nyai Hajah Latifah menerima dengan baik. Waktu itu pas bulan Ramadan. Jadi pas bulan Ramadan ketika rombongan para suster yang ikut retret se-Indonesia waktu itu diterima dengan baik, dan meskipun Ramadan mereka berpuasa, karena para suster tidak berpuasa, tetap dipersiapkan hidangan untuk para suster. Padahal kami sudah berpesan tidak usah disiapkan karena pas bulan Ramadan, tapi toh mereka menghormati para suster yang datang dan tetap diterima dengan hidangan yang melimpah.
Ini contoh-contoh persaudaraan yang kami bangun dalam rangka mewujudkan peradaban kasih dalam keberagaman para sahabat yang terkasih, khususnya dengan saudara-saudara kita umat Islam. Nah, saya akan membacakan pesan yang disampaikan oleh Vatikan, umat Kristiani Katolik dan umat Muslim, saksi-saksi untuk sebuah harapan. Itu judul dari pesan menyambut datangnya Ramadan dan Idul Fitri tahun 1442. Pesan ini sudah disampaikan di awal bulan Ramadan yang lalu, dan pada Hari Raya Idul Fitri ini akan saya bacakan. Saudara dan saudari umat Muslim yang terkasih, kami di Dewan Kepausan untuk Dialog Antar Umat Beragama dengan penuh sukacita menyampaikan salam persaudaraan kami untuk bulan yang kaya akan berkah ilahi dan meningkatnya pendalaman spiritual. Puasa bersama dengan doa, sedekah, serta praktik kesalehan yang lain membawa kita lebih dekat dengan Tuhan Sang Pencipta kita dan juga pada semua orang di sekitar kita di mana kita hidup dan bekerja, dan membantu kita untuk terus berjalan bersama di jalan persaudaraan. Selama dalam bulan-bulan penderitaan, kesesakan dan kesedihan yang panjang ini, terutama selama periode penguncian lockdown, kita sungguh merasakan kebutuhan akan adanya bantuan ilahi, namun juga muncul kebutuhan untuk mengekspresikan perhatian dan gerakan solidaritas persaudaraan, sebuah panggilan perhatian dalam bentuk pesan yang mendukung penghiburan, doa, pertolongan untuk membeli obat atau makanan, nasihat, atau apapun yang secara sederhana membuat kita merasa aman karena mengetahui bahwa seseorang selalu ada untuk kita pada saat dibutuhkan. Bantuan ilahi yang kita butuhkan dan kita cari khususnya dalam situasi pandemi saat ini menjadi berlipat ganda. Kerahiman, pengampunan, pemeliharaan, karunia spiritual dan material lainnya. Namun, yang paling kita butuhkan sekarang ini adalah pengharapan. Maka pada saat ini, kami pikir pantas kiranya untuk berbagi dengan saudari-saudara beberapa refleksi tentang kebajikan ini. Seperti kita sadari, harapan tentunya termasuk optimisme adalah melampaui segala hal. Sementara optimisme adalah sikap manusia, maka pengharapan memiliki dasar pada sesuatu yang religius. Tuhan mencintai kita dan karena itu memelihara kita melalui penyelenggaraannya. Ia melakukan ini dengan caranya sendiri yang misterius, yang tidak selalu dapat kita pahami. Dalam situasi ini, kita seperti anak-anak yang yakin akan perhatian penuh kasih orang tuanya, tetapi belum dapat memahami sepenuhnya. Harapan muncul dan keyakinan kita bahwa semua masalah dan pencobaan kita memiliki arti, nilai, dan tujuan. Betapapun sulit atau tidak mungkinnya bagi kita untuk memahami alasannya atau untuk menemukan jalan keluarnya. Harapan juga disertai dengan keyakinan akan kebaikan yang ada di hati setiap orang. Seringkali dalam situasi kesulitan dan keputusasaan, bantuan dan harapan yang ditimbulkannya
dapat datang dari orang-orang yang paling tidak kita harapkan. Persaudaraan manusia dalam berbagai manifestasinya menjadi sumber harapan bagi semua, terutama bagi mereka yang membutuhkan. Syukur pada Tuhan, pencipta kita, dan kepada sesama kita, baik laki-laki dan perempuan, atas tanggapan kemurahan hati yang ditunjukkan oleh orang-orang beriman dan juga orang-orang yang berkehendak baik tanpa afiliasi agama di saat bencana, baik alami maupun buatan manusia, seperti konflik dan perang. Semua pribadi ini dan kebaikan mereka mengingatkan kita sebagai orang-orang yang percaya bahwa semangat persaudaraan adalah universal dan melampaui semua batasan etnis, agama, sosial, dan ekonomi. Dalam mengadopsi roh ini, kita meniru Tuhan yang memandang dengan penuh kebajikan pada umat manusia yang Ia ciptakan, pada semua makhluk lain, dan pada seluruh alam semesta. Inilah sebabnya mengapa kasih dan kepedulian yang tumbuh di planet ini, rumah bersama kita, menurut Paus Fransiskus, merupakan bentuk lain untuk tanda harapan. Kami juga menyadari bahwa harapan memiliki musuh seperti kurang percayanya pada kasih dan perhatian Tuhan, kehilangan kepercayaan pada saudari dan saudara kita, pesimisme, keputusasaan, dan seterusnya. Generalisasi yang tidak adil berdasarkan pengalaman negatif seseorang, dan sebagainya. Pikiran, sikap, dan reaksi yang berbahaya ini harus dilawan secara efektif untuk memperkuat harapan kepada Tuhan dan kepercayaan kepada semua saudari dan saudara kita. Dalam surat ensiklik Fratelli Tutti baru-baru ini, Paus Fransiskus sering berbicara tentang harapan. Di sana ia memberitahu kita, saya mengundang semua orang untuk memperbaharui harapan, karena harapan berbicara kepada kita tentang sesuatu yang berakar dalam setiap hati manusia, terlepas dari keadaan dan kondisi historis kita. Harapan berbicara kepada kita tentang kehausan, aspirasi, kerinduan akan kehidupan yang terpenuhi, keinginan untuk mencapai hal-hal besar, hal-hal yang memenuhi hati kita dan mengangkat semangat kita ke realitas luhur seperti kebenaran, kebaikan, dan keindahan, keadilan, dan cinta. Dan itu bisa membuka kita pada cita-cita besar yang membuat hidup lebih indah dan berharga. Itu juga yang diserukan di dalam Gaudium et Spes artikel pertama. Maka marilah kita terus maju di sepanjang jalan pengharapan. Itu yang disampaikan oleh Paus Fransiskus dalam Fratelli Tutti nomor 55. Kita umat Kristiani dan Muslim terpanggil menjadi pembawa harapan untuk kehidupan sekarang dan kehidupan yang akan datang, dan menjadi saksi, pemulih, dan pembangun harapan ini, terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan dan keputusasaan. Sebagai tanda persaudaraan spiritual kami membawa saudari-saudara dalam doa kami, dan kami mengirimkan harapan terbaik untuk
Ramadan yang damai dan berbuah, dan untuk Idul Fitri yang penuh kebahagiaan. Dari Vatikan, tanggal 29 Maret tahun 2021, itulah pesan Ramadan dan Idul Fitri yang disampaikan oleh Dewan Kepausan untuk dialog antara umat beragama Gereja Katolik Roma di Vatikan. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis berkah.